Wa tawajjuhun lil kiblati. Yang berikutnya syaratnya adalah menghadap kiblat. Kalau tadi syaratnya menutup aurat, yang kedua ini adalah menghadap kiblat. Illa fi sholati syiddatil khaufi, kecuali dalam salat syiddatul khauf. Ya. Jadi salat wajib menghadap kiblat kecuali dalam salat syiddatul khauf. Ya, salat khauf ini ada beberapa cara. Nah, semuanya wajib menghadap kiblat. Tapi salat syiddatul khauf, yang disebut dengan salat syiddatul khauf itu adalah salat dalam keadaan berkecamuknya perang. Ya. Salat dalam keadaan berkecamuknya perang. Maka nanti termasuk salat syiddatul khauf itu adalah salat dalam keadaan kita mempertahankan harga diri, mempertahankan nyawa, mempertahankan harta, juga termasuk salat syiddatul khauf. Misalnya kita lagi sholat, ada orang yang mau mencelakai kita, maka kita boleh tidak membatalkan sholat, melanjutkan sholatnya dalam keadaan misalnya bergerak lari. Itu salat syiddatul khauf. Ada orang lagi sholat mau nusuk, ya kita lari, masa kita diem aja. Nah, itu nanti masuk dalam kategori salat syiddatul khauf. Ada misalnya lagi kita sholat nih, tas kita diambil sama orang, ya jangan diem aja, lari. Bahkan sholat kita tidak batal. Nanti masuknya kategori salat syiddatul khauf karena kita mempertahankan harta, ya, kehormatan, sama ya. Gempa itu. Sama kan, menyelamatkan nyawa. Ya iyalah, kalau udah jatuh, ya lari aja. Batal sih orang mah. Itu ya, tapi Allah teriaknya Allahu Akbar, woi, ya batal. Karena dalam salat syiddatul khauf itu yang maafu hanya bergerak. Kemudian meninggalkan arah kiblat, itu yang maafu. Kalau berteriak, bersuara, berbicara, itu tidak maafu, tetap membatalkan. Rukunya gimana itu rukunya? Ya rukunya bil ima, syarat. Orang lagi lari-lari gimana ruku? Musruk dong. keluar. Lagi keluar dulu. Iya. Rukunya ngusruk kalau lagi lari ruku. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nafli safarin mubah. Nah, juga boleh tidak menghadap kiblat dalam sholat sunnah ketika melakukan perjalanan yang diperbolehkan. Ini kita beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah bahas juga ya, tentang sholat dalam kendaraan. Sebetulnya untuk sholat fardu itu kan sudah diajarkan sholat musafir. Ada sholat jamak, ada sholat qashar. Ya. Kalaupun ada orang yang sholat di kereta, di kendaraan, maka sholat itu adalah sholat sunnah. Sholat sunnah ya. Jangan salah kaprah kita nih. Ya, sholat sunnah itu boleh dilakukan dalam perjalanan yang mubah. Baik itu sholat sunnah di safarnya atau sholat sunnah yang lain. Misalnya kita pagi-pagi harus berangkat nih, nggak keburu sholat duha misalnya, ada sholat duha di jalan, ya boleh. Nah sholat duha misalnya, ya nggak perlu di jalan kan, sholat duha ada caranya, ada bisa menjama. Karena kalau kita melakukan sholat di tempat sekalipun, maka sholat itu sholat hanya hormatil waktu saja. Iya. Ya. Iya, tidak menggugurkan kewajiban. Gitu ya. Kalau mau sholatlah sholat sunnah. Nanti sholat wajibnya bisa dilaksanakan dalam keadaan jamak. Ya, illa kecuali misalnya gini, kita naik kereta yang apabila misalnya perjalanannya itu pasti berangkat asar, nyampe ke sono subuh. Sementara kita berhenti pun nggak mungkin. Misalnya apalagi kalau yang misalnya keretanya kereta cepat misalnya gitu, kan di stasiun pun berhentinya sebentar doang, nggak mungkin kita melaksanakan sholat. Nah itu bisa kita melakukan sholat hormatul waktu karena kita nggak mungkin turun. Nah itu dianjurkan untuk melaksanakan sholat di hormatul waktu supaya kita melewati waktu sholat tidak dalam keadaan kosong, ya, tidak melewatkan waktu sholat dalam keadaan kosong dari sholat. Sebetulnya itu aja. Ada tiap prakteknya sih sholat belum hormatul waktu itu, coba dah. Kenapa praktek gimana? Ya, kalau praktek mah sama seperti sholat biasa. Andai kita bisa melakukan secara sempurna, ya dilakukan dengan sempurna. Kalau nggak bisa, ya melakukan sebisa mungkin.
ya bisa ruku nggak bisa sujud, dia lakukan ruku tanpa harus sujud, sujudnya nanti dengan isyarat misalnya, atau sebaliknya. Jadi sholat hormatil waktu itu sholatnya gimana ya? Sholatnya seperti sholat biasa. Hanya saja kalau misalnya di mobil pasti kan ada gerakan terbatas yang bisa kita lakukan. Apa di pesawat ya? Sujudnya gimana nanti kalau repot? Airnya juga. Tahu ngesrot doang pas lagi sujud, ngesrot jidat bisa ledes. Gitu ya.